Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada materi kita yang baru tentang garis pengaruh. Ya. Khusus yang kita pelajari adalah garis pengaruh struktur statis tertentu ya. Ini silakan dibaca deskripsi singkatnya manfaat dari ini. Jadi sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa gedung sekalipun itu harusnya dihitung berdasarkan garis pengaruh ya. Karena kita berjalan di sini berpindah-pindah sebetulnya itu ada, tapi berdasarkan penelitian bahwa itu tidak terlalu pengaruh sebetulnya, karena sudah coba digantikan dengan beban hidup di gedung, khusus gedung ya. Tapi kalau untuk kayak jembatan, maka garis pengaruh itu menjadi hal yang wajib ya. Ada balok-balok tertentu yang cukup bentangnya panjang, di mana ada beban yang nantinya bergerak berjalan. Misalnya kita punya frame, ada di frame menggantung, misalnya ada alat angkat yang bergerak, itu juga adalah kita harus pertimbangkan untuk hitung garis pengaruh. Tetapi garis pengaruh ini bukan sekedar bisa menghitung reaksi pada bisa menghitung akibat beban berjalan, tetapi beban statik pun diam bisa dihitung dengan pendekatan pakai garis pengaruh. Jadi sesungguhnya kalau boleh dibilang garis pengaruh ini jadi powerful karena dia bisa menghitung beban berjalan maupun beban tetap. Jadi kalau kita coba kalian perhatikan bahwa kalau kita menghitung garis pengaruh nih, jadi garis pengaruh itu sendiri misalnya gini ya, kita punya paling dekat ya, kita punya jembatan ya. Jembatan itu kalau dilintasi oleh kendaraan pasti kendaraannya yang lewat ya berbagai macam kecepatan gitu. Tapi mengapa kita perlu menghitung pengaruh daripada beban berjalan? Karena yang paling repot itu ketika kita mengerjakan beban berjalan itu adalah kapan, di mana letak bebannya yang menyebabkan gayanya maksimum. Jadi kalau beban statik kita bisa langsung hitung, pasti di sini letak maksimumnya gayanya. Gaya dalam maksimum terjadi di sini. Tetapi kalau garis pengaruh tidak mudah kita menentukan garis tidak seperti menentukan momen gaya dalam maksimum atau reaksi maksimum akibat beban berjalan, tidak semudah seperti statik ya. Jadi garis pengaruh itu sendiri sebetulnya cara bekerjanya mirip seperti kita menghitung yang beban statik. Jadi tidak ada bedanya dengan beban statik. Cuma yang membedakan adalah garis pengaruh itu dalam bentuk sebuah garis yang menyatakan, garis itu akan menyatakan pengaruh, memperlihatkan besaran beban yang dari satu titik ke titik yang lain itu seperti apa perkembangan pembebanannya. Jadi misalnya kalau
Misalnya ini sebuah jembatan gitu. Ketika ada sebuah kendaraan yang mau melewati satu jembatan, maka EE akan berjalan. Kita akan lihat kalau misalnya kita ingin tahu berapa reaksi maksimum di titik A, misalnya ini RA, maka ketika ini beban berjalan sana, kita harus tahu kira-kira atau berapa, bagaimana pengaruhnya terhadap RA, atau boleh disingkat kapan akan ketika kendaraan lewat RA menderita beban maksimum. Ketika dia jalan kapan maksimumnya. Kalau kita pakai metode statik kan tidak mungkin kita bikin caranya pertama roda depan di sini, roda belakang di sini. Terus kita majukan 1 meter, hitung lagi. Majukan 1 meter, hitung lagi. Begitu 1 meter, hitung lagi. Nggak mungkin, baru kita banding-bandingkan, nggak mungkin. Tapi dengan garis pengaruh kita sudah bisa melihat, oh garis pengaruhnya seperti ini. Ketika kita lihat garis pengaruh seperti ini, maka misalnya ini, oh garis pengaruh reaksi perletakan di A, begini garis pengaruhnya. Jadi kita bisa tahu berarti kapan kendaraan itu memberikan gaya maksimum pada kita punya perletakan. Ketika kendaraan itu berada di sini rodanya berada di kondisi maksimum ini. Jadi misalnya kalau kita coba pakai, misalnya kita pakai misalnya beban berjalan itu adalah sebuah beban yang kita ganti dengan satu buah beban yang berjalan ini, beban P. Maka kalau kita hitung misalnya garis pengaruh daripada reaksi RA itu misalnya begini. Maka ketika beban ini berjalan, saya ambil saja yang di sini. Nah, ketika misalnya kita punya garis pengaruh demikian seperti ini, kalau ada beban berjalan misalnya dari kanan ke kiri, ini beban berjalan, maka kita tahu kapan akan memberikan reaksi maksimum beban ini. Baik beban dari sini atau beban dari sini, bergerak dari dari kiri ke kanan. Dia bergerak, jadi kita tahu bahwa reaksi di RA akan maksimum ketika beban itu berada tepat di sini. Makin ke sini makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Gitu. Nah, kebalikannya lagi misalnya RB, reaksi di peletakan RB. Ketika beban yang dari kiri berjalan ke sana, makin lama makin besar, akhirnya makin besar di sini. Itu manfaat dari garis pengaruh. Kita bisa mengetahui kapan, di mana letak beban itu dia akan maksimum. Itu kalau kita perhatikan, ini sekedar. Nah, kalau kalian lihat misalnya kita misalnya soalnya, misalnya ini garis pengaruh gaya lintang. Ini contohnya. Ini garis pengaruh gaya lintang di titik C akibat. Ini kalau kita kerjakan beban berjalan dari kiri ke kanan, misalnya beban berjalan ini, beban P, berjalan dari kiri ke kanan, maka kita tahu kapan akan memberikan gaya lintang maksimum di titik C. Ketika beban kita jalankan pas tepat dia sedikit ke kiri C, posisi di sini akan menghasilkan beban maksimum. Gaya lintang maksimum akan terjadi. Atau misalnya kita lihat untuk yang momen. Kalau momen kita lihat bahwa ketika kita kerjakan beban bergerak dari kiri ke kanan, ini beban P, maka kita tahu kapan akan memberikan, di mana beban itu berada, sehingga menyebabkan momen di C maksimum gitu. Di mana letak beban P ketika momen itu maksimum, atau kapan dia berada di sebuah jembatan pada jarak berapa
sehingga dia menghasilkan momen maksimum. Nah, ini kalau dengan gambar demikian berarti ketika beban berada tepat di sini, itu akan memberikan momen maksimum di titik C. Nah, tapi dia tidak akan menggambarkan jadi satu titik yang kita ingin tahu gayanya, kapan dia maksimum di titik itu berarti kita butuh satu hitungan. Kalau kita butuh 10 titik, maka berarti 10 hitungan, 10 gambar. Jadi setiap satu gambar hanya mewakili satu reaksi yang satu pengaruh untuk satu titik. Misalnya ini, gambar ini hanya untuk pengaruh momen di C. Hanya bisa mengetahui bahwa berapa momen di C maksimum ketika beban berjalan misalnya di struktur kita, misalnya di sebuah jembatan. Ada dia tidak akan mendapatkan, baru kalau momen di titik misalnya di sini ada titik D, dia tidak dapat, harus hitung ulang. Nah itu perbedaannya, gitu, ya. Jadi garis pengaruh itu hanya menggambarkan satu buah gambaran daripada reaksi yang kita tahu di satu titik. Nah, terus gimana menghitung reaksi garis pengaruh? Jadi prinsipnya adalah kita mau hitung satu struktur kita, di mana struktur itu akan menderita beban berjalan. Ya? Misalnya jembatan tadi, kendaraan ada mobil mau lewat, ada mobil yang rodanya 2, ada mobil roda 2 ada? Tidak ada. Ya. Mobil rodanya 4 ya. Ada motor rodanya 2, motor roda 1 ada nggak? Ada sekarang. Udah ada roda 1. Motor roda 3 ada toh? Ada apa? Ada juga yang memang diciptakan memang 3 rodanya. Ya. Ada mobil yang roda 4, ada yang rodanya banyak. Ada bahkan banyak banget rodanya gitu. Tergantung kepentingan masing-masing. Makin banyak rodanya, berarti dia makin memikul beban makin besar. Makin sedikit rodanya berarti makin ringan yang dia pikul. Nah, ketika kita punya struktur, kita bangun, misalnya kita merencanakan sebuah jembatan, maka kita jamin bahwa jembatan ini akan dilalui oleh berbagai macam beban. Nah, otomatis kalau kita menghitung, maka kita akan memilih mana yang maksimum. Mungkinkah yang dump truck yang cuma 6 roda, 2 sumbu, akan lebih besar pengaruhnya dengan yang pakai 3 sumbu? Di belakang ada 2 sumbu. Yang maksud 2 sumbu itu misalnya ini dump truck, misalnya mobil yang berat, ini mobil dump truck misalnya, ini ada yang 1 sumbu, ada yang 2 sumbu ya. Ya. Ada yang 1 sumbu, ini 1 sumbu, ada yang 3 sumbu. Ada yang ini 3 sumbu. Ada yang 3 sumbunya. Ini 3. Ada yang lebih banyak lagi, ada yang di depan 2, di belakang 2. Ada yang di belakang banyak. Ada yang roda kalau kita pandang dari belakang ini rodanya banyak di sini, banyak rodanya. Kita tata dari belakang. Ini mobil jalan rodanya banyak gitu. Biasanya trailer. Gitu. Berbagai macam beban yang nanti akan melewati jembatan kita. Kita akan memilih mana yang mungkin lewati. Apakah yang ini lebih berat atau yang mana? Gitu. Nah, tetapi kita punya standar. SNI kita ada SNI pembangun untuk jembatan sudah ditentukan untuk mendesain jembatan. Nah, sudah ditentukan jenisnya. Tapi itu untuk standar jembatan yang sifatnya umum. Tapi kalau jembatan khusus maka kita harus keluar dari situ karena beban lebih berat dari yang ada di SNI kita. Ya. Baik. Nah, dengan adanya beban yang berjalan tadi, maka gimana kita menghitung pengaruh strukturnya? Itulah yang kita belajar di namanya garis pengaruh. Nah, bagaimana menghitungnya? Gini cara menghitungnya. Langkah perhitungan yang pertama adalah kita kerjakan beban satuan ini. Pertama kita kerjakan beban satuan sejauh X pada masing-masing interval dengan garis pengaruh yang dihitung.
Gitu. Artinya kita nanti akan tempatkan misalnya gini, kita bentukkan satu beban. Pak, kalau rodanya ada 2 gimana? Tetap kita pakai cuma satu beban. Ya, kita tidak pakai 2 beban gitu sekaligus. Kita nggak pakai 2 beban sekaligus. Kita tetap cuma pakai satu beban. Ya, kita pakai satu beban. Kemudian ini beban berjalan misalnya dari kiri ke kanan ini. Berjalan ini sejauh X. Nah, ketika beban ini ketika kita menyelesaikan, kita misalkan hanya satu buah beban sebesar beban ini satu satuan beban yang kita kerjakan. Nah, kemudian setelah itu baru kita hitung reaksi menggunakan prinsip keseimbangan yang lagi kita sudah pelajari, yakni sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0. Karena ini beban berupa beban gravitasi, beban berjalan, maka yang ini tidak, gaya horizontal menjadi selalu 0. Ya? Kondisi tertentu kita mengabaikan, ada kondisi tertentu bahwa ini tidak 0. Kalau misalnya jembatannya miring, hanya tidak 0. Nah, jadi ini sesuatu yang masih tergantung ya, yang ini ada. Tapi prinsipnya kita punya 3 persamaan keseimbangan. Hitung reaksi dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Baru kemudian langkah ketiga adalah hitung besarnya garis pengaruh pada titik-titik kritis. Baru kita menghitung besarnya garis pengaruh pada titik-titik kritis yang kita ingin hitung. Langkah keempat adalah baru kita gambar garis pengaruhnya. Nah, gambar garis pengaruhnya itu akan mencerminkan bahwa begini model pengaruh bebannya. Misalnya ini titik A, ini titik B. Ini adalah garis pengaruh RB, RA. Maka bahwa kita mulai menggambarkan bahwa reaksi di A akan menderita beban reaksi maksimum ketika beban itu berada di sini. Makin jauh dari titik A, maka makin kecil gaya yang dipikul oleh perletakan A, ya. Baik, kita mulai. Untuk menghitungnya kita mulai dari paling pertama adalah garis pengaruh reaksi perletakan. Alangkah perhitungannya sama seperti di atas. Pertama adalah kita lakukan kerjakan beban terpusat satu satuan pada interval tertentu sejauh X, seperti ini. Jadi kita tempatkan beban seperti demikian pada sejauh X. Tentu ini nilai X ini akan berubah. X itu bisa 0 sampai sejauh dari titik sini sampai titik sini. Berarti X itu akan berubah dari 0 sampai X sama dengan sejauh L. L berapa saja terserah. Bisa 20, 30 tergantung kasus soalnya. Kasus tergantung struktur kita panjangnya seperti apa. Langkah kedua adalah hitung reaksi peletakan dengan menggunakan prinsip-prinsip keseimbangan. Ya, baru hitung reaksi peletakan pada titik kritis dan kemudian terakhir adalah kita gambar. Baik, kita lihat. Nah, misalnya kita diminta adalah hitunglah garis pengaruh perletakan RA dan RB. Jadi diminta untuk menghitung garis pengaruh RA dan RB. Penyelesaiannya adalah langkah pertama adalah kita letakkan beban satu satuan P pada sejauh X, di mana nanti nilai X itu berubah dari 0 sampai L. Jadi kalau saya bahasakan garis pengaruh reaksi peletakan pertama, beban satu tahun bekerja dari A ke B. Jadi artinya dia berjalan dari A sampai B. Kalau di luar B tidak ada pengaruh kan? Masa kendaraan di sini RA menderita beban? Nggak mungkin kan? Mungkin ya. Oke. Jadi kita hitung. Setelah kita lakukan ini sampai di titik beban satu, kita kerjakan beban P satu satuan. Nah, untuk mendapatkan nilai daripada reaksi peletakan di A, maka berarti kita otomatis momennya di sini, di B. Siapa nggak momen di sini? Kalau momen di situ masih ada variabel RB, ya? Maka kita momen di titik sini, kita momen di B sini. Nah, kalau kita momen di B sama dengan 0, maka
langkahnya sederhana. Berarti kita lakukan pertama RA kali dengan momennya L, RA kali L. Terus kemudian P kali jarak yang ini, jaraknya B. Ya, jaraknya adalah kalau ini L, maka berarti ini adalah L kurang X, karena ini sejauh X. Maka kita lakukan ini putar kanan positif, ini putar kiri, kita momen di sini, ya. Nah, jadi RA kali L kurang P kali L kurang X. Nah, kalau kita selesaikan, maka RA sama dengan ini beda ke ruas kanan, baru kita bagi L. Maka hasilnya ini kalau kita selesaikan menjadi L kurang X dibagi L. Maka kalau kita balikin ke dalam, L bagi L 1, jadi min X bagi L, min X per L. Jadi hasilnya 1 kurang X per L. Udah. Jadi kita akan dapatkan satu gambar, satu persamaan yang mengandung, ya lagi-lagi kita sebetulnya mencari sebuah persamaan ini. Ini persamaan ini. Baru kemudian kita substitusi, karena langkah kedua adalah kita hitung garis pengaruh di titik kritis. Nah, karena kita tahu bahwa ini cuma ada dua, cuma peletakan A sama peletakan B, kita A dari A sampai B, jadi kita input cukup pada saat X sama dengan 0, jadi makanya dibahasakan pada X sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0 itu beban ada di sini. Ya? Kalau X sama dengan 0, maka jadi kita tinggal ganti, ini ganti 0. Berarti 1 kurang 0 per L hasilnya adalah 1. Pada saat X sama dengan L berarti beban sudah di sini. Kalau beban sudah di situ berarti sama dengan ini 1 kurang L X kita ganti dengan L, jadi L per L. 1 kurang L per L sama dengan 1 kurang 1. Hasilnya 0. Nah, berarti kita sudah selesai bahwa garis pengaruh kita RA sudah selesai. Semudah ini kita menghitung. Baru kita masuk ke menghitung garis pengaruh RB. Nah, garis pengaruh RB ketika kita mau cari RB, maka momennya di mana? Ya kita momen di A. Nah, kalau kita momen di A berarti kita punya RB putar kiri kali L. Kemudian selanjutnya kita ada P putar kanan. Jadi P kali X. Ya. Jadi kita punya itu, maka di sini kita lakukan min RB kali L ditambah P kali X sama dengan 0. Maka kita punya RB sama dengan X per L. Karena di mana P kita ganti dengan satuan. Sebenarnya ini mengandung P. Cuma P sama dengan 1 tinggal X per L. Ya. Setelah itu baru kita input. Pada saat X sama dengan 0 berarti beban kita yang berjalan ini berada di sini. Kalau beban kita tepat berada di situ, maka RB-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita input di sini X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh RB sama dengan 0. Pada saat X sama dengan L, maka berarti sudah beban sudah berada di titik B, sudah di sini. Maka kita peroleh ini ganti X ganti dengan L, kita dapat RB sama dengan 1. Kalau sudah baru kita masuk, kita gambar, ya. Gambarnya mudah, ya. Selalu garis pengaruh itu gambarnya berupa linier. Ya. Jadi di titik A tadi RA kita hitung 1, di titik B 0, nah sudah kita tinggal hubungkan. Ya. Tandanya positif. Ya. Karena reaksinya RA-nya ke atas. Begitu juga yang RB, ya. Kita tinjau dari kiri ke ini RB kita gambarkan tandanya positif. Ya. Karena RB-nya ke atas. Oke? Karena kita bukan menggambar gagah dalam ini ya. Ya, oke. Jadi RB-nya hasilnya positif. Ini kita sudah misalkan ke atas kan ini. Dapat positif berarti sudah benar, ini tetap tandanya positif. Udah.
Semudah itu kita menghitung garis pengaruh. Nanti kita akan aplikasikan ya. Kemudian kita lihat garis pengaruh untuk yang cantilever. Itu yang sendirol. Ini cantilever. Itulah garis pengaruh RA sama MA. RA sama MA. Nah, kita misalkan lagi-lagi. Kita misalkan RA ke atas, MA putar kiri. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan beban satu-satuan. Sebetulnya boleh saja beban ini kita kerjakan dari sini, kiri ke kanan. Ya. X, ini P. Sama saja sebenarnya nggak masalah ya. Atau kita kerjakan dari kanan kiri itu nggak masalah. Ya. Gambarnya tidak akan berubah. Oke, tinjau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama. Nah, kebetulan ini saya bikin dari kanan ke kiri. Jadi beban dari sini ke sana. Bergerak dari sini ke kanan. Sejauh X ini P sama dengan 1/1. Maka untuk menghitung garis pengaruh RA cukup kita sigma vertikal ya. Cukup sigma vertikal sama dengan 0. Jangan sigma momen. Kalau kalian sigma momen di sini, maka RA tidak dapat. Kalau kalian sigma momen di sini juga sulit karena RA MA belum tahu. Kecuali sudah tahu MA dulu. Ya. Jadi tidak bisa momen di situ. Maka yang harus dilakukan supaya memudahkan langsung sigma vertikal. Jadi sigma vertikal sama dengan 0 berarti ada RA positif ke atas, beban P satu-satuan ke bawah. RA sama dengan P. Nah, tidak ada mengandung X karena cuma beban sigma vertikal ya. Ini tidak mengandung S karena beban P berupa beban terpusat. Maka kita dapat RA sama dengan 1. Artinya kalau dapat 1 berarti gambarnya konstan dari A sampai B sebesar 1 ini. Konstan sepanjang AB. Jadi nanti gambarnya berupa konstan gini pengaruhnya. Iya memang. Ya. Kalau kita pegang gini, kita pegang ini. Dibebani di sini. Kan tetap sama memikul beban set ke atas sama, di sini sama ya. Sama terus ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke momennya. Nah, kalau kita mau cari garis pengaruh MA, kita boleh sigma momen di B, boleh. Karena RA sudah ada. Tapi artinya itu kita menyusahkan diri. Makin banyak yang kita hitung potensi makin salah. Maka bagusnya kita momen di A. Mengapa? Karena tetap MA itu sudah momen, jadi tidak perlu kali jarak lagi. Hanya kita momen di A, sigma momen di A, kita mulai MA putar kiri, min. Kemudian dikali P kali ke titik A. P kali ke titik A jaraknya jadi sama dengan X kurang L kurang X. Nah, jadi P kali L kurang X sama dengan 0. Maka MA sama dengan L kurang X. Oke? Nah, pada saat X sama dengan 0 berarti beban di sini. Kalau X sama dengan 0 berarti MA sama dengan L. Ya. Ketika beban P kita satu-satuan sudah berada di L berarti sudah di sini dia. Kalau sudah di situ berarti lengan momen tidak ada, maka momennya sama dengan 0. Nah, kalau kita gambarkan gambar garis pengaruhnya begini. Ini gambar garis pengaruh reaksi di A, ini gambar garis pengaruh momen di A. Garis pengaruh MA. Oke, makin kalau momen itu makin jauh dari pusat momennya, makin gede momennya. Makin dekat ke pusat momennya, makin kecil momennya. Ya, maka garis pengaruhnya seperti demikian. Clear. Nah, sebetulnya untuk garis pengaruh reaksi perletakan, apapun model soalnya, simple seperti beban pun seperti apa, gambarnya sebetulnya sederhana. Gambarnya selalu mirip. Kalau cantilever seperti ini, kalau dia berupa simple supported seperti demikian. Kita contoh berikutnya. Nah, ini ada overstack. Hitunglah garis pengaruh RA dan RB. Nah, karena kita punya beban kita
soal kita cantilever seperti apa yang overstack demikian ini, maka kita kerjakan beban P sebetulnya boleh P dari 1 sampai sejauh L sampai sejauh ini boleh. Tapi ingat di sini ada peletakan, maka berubah fungsinya. Kalau kalian pakai 1x cuma x sama dengan 1 bergerak terus sampai di sini, sampai di titik sini, maka fungsi gambar yang kalian peroleh adalah tidak berlaku sesungguhnya tidak berlaku pada daerah ini. Sehingga kita harus bagi dua. Ya, harus kita bagi bahwa x bergerak dari sini ke sini, ke B dulu, baru dari B ke C, karena beda rumusnya. Karena kalau dari sini ke sini fungsinya cuma ada RA, ada juga RB, ya. Tetapi kalau sudah di sini berbeda gayanya, berbeda, ya. Kalau misalnya baru di sini, ketika kita mau hitung maka otomatis reaksi di sini harus pasti ke atas dua-duanya. Tapi ketika beban sudah berpindah ke sini, sudah seperti kita main timbang menimbang itu, maka ketika beban sudah di sini, ini tetap pasti ke atas, ini pasti ke bawah. Secara garis pengaruh dia berbeda gambarnya. Mari kita lihat. Oke, sekarang kita lihat. Mulai dari garis pengaruh RA, kita kerjakan beban satuan bekerja dari A ke B, jadi yang ini. Jadi kita pakai X1 sengaja dibedakan, ini X2 ya, supaya beda. X1 dari 0 sampai L, dari 0 sampai L. Nah, kalau kita hitung pengaruh reaksi di A, maka kita reaksi A, RA, maka berarti kita momen di B. Mohon maaf, ini jangan dianggap ya, ini jangan dianggap, anggap tidak ada itu. Oke. Nah, jadi ketika kita momen di A berarti ada RA kali L, kemudian P kali jarak ini. Jarak kita adalah L kurang X. Nah, maka kita dapat rumusnya RA sama dengan 1 kurang X per L. Ya. Sama dengan yang di atas rumusnya ya. Nah, baru kita input bahwa pada saat X sama dengan 1, pada X sama dengan 0, X1 sama dengan 0, kita peroleh ini ganti 0 berarti ini 1 ya. Pada X sama dengan L, ini kita ganti L, 1 kurang 1, 0. Dah. Nah, selanjutnya beban sudah berpindah di antara B sama C. Beban satuan bekerja dari B ke C. Tadi dari A ke B, sekarang dari B ke C, berarti beban sudah yang ini, pakai yang X2. Jadi X2 adalah lebih dari 0 kurang dari L per 4, kebetulan ini adalah L per 4 panjangnya ya. Jadi X lebih dari 0 kurang dari L per 4. Nah, garis pengaruh RA tetap kita momen di mana untuk dapat RA? Tetap kita momen di B ya. Lagi-lagi kita momen di B, ini anggap tidak ada gambarnya, cuma yang ada yang ini. Maka ada RA ini kali L putar kanan tambah P juga kali X2 putar kanan. Jadi P kali X2 putar kanan. Maka kita punya RA sama dengan min X2 per L. Nah, kalau min X2 per L kita selesaikan ini menjadi X sama dengan RA sama dengan min X per 2 per L. Pada saat X sama dengan 0 berarti di sini bebannya. Maka kalau kita isi 0, ini B sama dengan 0. Reaksi RA sama dengan 0. Tetapi pada saat dia di puncak sini, di sini sejauh L per 4, maka RA sama dengan min seperempat. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke RB-nya. Kita menghitung reaksi di B. Pertama akibat beban nih. Ini saya pakai ini aja ya.
Nah, perhatikan sekarang kita RB ya. Kita RB. Mencari reaksi peletakan garis pengaruh reaksi peletakan RB. Beban satu satuan berada di AB. Jadi berada di AB. Berarti yang ini. Oke? Nah, kalau kita mencari RB, berarti harus momennya di A. Kita momen di A berarti ada pertama RB putar kiri kali L. RB kali L, min RB. Kemudian ini anggap tidak ada dulu ya. Kemudian P kali X1. Maka RB sama dengan X1 per L. Pada saat X sama dengan 0, itu berarti beban di sini. Ya. Otomatis RB-nya 0 ya. RB-nya 0 ya. Jadi kita ganti ini 0, RB jadi 0. Pada saat X sama dengan L, berarti beban sudah di sini. Maka kita punya nilai ini ganti L, L per L sama dengan 1. Berarti RB kita sama dengan 1. Nah, berikutnya adalah ketika kita beban sudah berada di BC. Berikutnya beban sudah berada di BC. Maka ketika kita mau cari MA, tetap momennya di sini, tetap momennya di B. Cuma beban sudah di sini. Ini lagi-lagi kita tidak anggap ada. Jadi RA kita momen kita cari RB ya. Nah, kalau kita cari RB, momen tetap lakukan momen di situ. Berarti kita ada RB putar kiri kali L. Ada RB kali L negatif. Kemudian ada beban P. Kan kita momen di sini berarti L tambah X2. Maka kita peroleh jadi P kali X2 tambah L. Maka kita bisa itu RB sama dengan X tambah L per L atau 1 tambah X per L. Kalau kita X2 sama dengan 0 berarti beban kita berada di sini. Nah, kalau beban ada di situ kita ganti 0 hasilnya 1. Tetapi kalau saat X sama dengan L per 4 berarti beban kita sudah ada di sini. Maka ini kita ganti dengan L per 4 sama dengan 1 tambah 1/4 jadinya 5/4. Kalau kita gambar begini gambarnya. Ya. Jadi kalian lihat bahwa reaksi di A, kalau beban sudah berada di titik sini, beban berada di sini, itu tentu mendapatkan nilai datang di sini, reaksi di RB berkurang. Datang reaksi sudah ada di RB, maka RA akan menderita 0. Tapi perbedaan kalau RA sudah ada di sini, maka berarti RA tetap berpengaruh. Kalau kalian main timbangan ya, kalau orang naik di sini, otomatis ini mau terangkat ke sana kan? Nah, karena ini mau terangkat begini, karena ini pusat rotasinya di sini, maka berarti gaya ini ke bawah. Nah, ini yang menandakan tandanya negatif. Jadi min 1/4. Nah, berbeda dengan kita sebaliknya, berbeda dengan kalau kita menghitung RB-nya. Pada saat beban ada di sini, maka RB-nya pasti 0. Tapi ketika beban sudah berada di sini, beban kita sudah di sini, maka nilai RB sebesar ketika beban ada di sini, maka RB bertambah. Kok bertambah? Iya. Karena kalau ada beban di sini, reaksi RA pasti ke sini. Sudah menjadi jumlah antara ini tambah ini, maka ini menjadi meningkat jadi 5/4. Oke? Itulah garis pengaruh reaksi perletakan untuk
struktur yang overstack seperti demikian. Nih. Ya. Sekarang kita masuk ke garis pengaruh gaya lintang. Baru reaksi tadi, reaksi peletakan. Kita masuk untuk gaya lintang. Untuk gaya lintang langkah-langkahnya berbeda. Sebenarnya sama, cuma ada tambahan. Pertama adalah kerjakan beban terpusat satuan pada interval tertentu sejauh X. Kemudian langkah kedua adalah hitung reaksi peletakan dengan menggunakan prinsip-prinsip keseimbangan reaksi peletakan yang diperoleh berupa persamaan linier. Jadi yang kita peroleh berupa tadi gambar linier. Ketiga, hitung gaya lintang pada titik yang diharapkan. Ya maksudnya yang kita mau hitung. Gaya lintang yang diperoleh berupa juga persamaan linier. Kemudian yang empat, hitung gaya lintang pada titik kritis dengan cara memasukkan nilai X. Dan kelima adalah gambar. Kita lihat. Soal kita seperti demikian misalnya. Hitunglah garis pengaruh gaya lintang di C. Hitunglah garis pengaruh gaya lintang di C. Kalau kita perintah begini, maka langkah pertama adalah hitung reaksi peletakan salah satunya. Dua-duanya kalau perlu lebih bagus. Jadi tentu kita hitung dulu reaksi peletakan akibat R, reaksi peletakan RA, reaksi peletakan R. Oke, kita hitung dulu. Hitungannya sama. Ini panjangnya L, hasilnya sama dengan yang ini. Hasilnya sama dengan gambar garis pengaruh yang ini. Nih. Jadi ini pengaruh RA, ini pengaruh RB. Jadi kita hitung dulu RA, RB ya. Jadi penyelesaiannya kita hitung dulu RA, RB. Jadi kalau beban satu satuan demikian, maka kita untuk mencari RA berarti sigma momen B, sigma momen di B sama dengan 0. Berarti ada RA kali L kurang P kali L kurang X sama dengan 0. Maka RA kita sama dengan P kali L kurang X dibagi L. Ya? Atau sama dengan ganti satu satuan menjadi 1 kurang X per L. Ini. Ya, atau pakai yang L per L, ini pakai L per L ya, gitu. Jadi dalam kurung L kurang X bahagi L ini. Begitu juga kita menghitung RB, maka kita sigma momen di A, sigma momen di A sama dengan 0. Berarti kita punya RB putar kiri min RB kali L. Terus tambah P kali X, tambah P kali X sama dengan 0. Maka RB kita sama dengan P kali X per L. X, P kita ganti 1, maka tinggal X per L. Nih, udah. Itu kita hitung dulu. Jadi hasilnya berupa persamaan. Hasilnya berupa persamaan. Hasilnya berupa persamaan. Ini lihat berupa persamaan. Ada mengandung X, mengandung X. Nah, kalau itu kita sudah peroleh, baru kita masuk ke menghitung gaya lintangnya di titik C. Ya. Nah, jadi kalau menghitung gaya lintang di titik C, pertama beban kita berada di antara AC. Ya. Dari A sampai C. Jadi beban satu satuan bekerja dari A ke C. Ya. Ini AC, salah tulis itu AC. Berarti dari 0 sampai L per 3. Ya, panjang L per 3. Dari 0 sampai L per 3. Nah, kalau 0 sampai L per 3 maka kita hitung berapa QCA-nya. RA kita punya L kurang X per L atau 1 kurang X per L. Maka gaya lintang di sini berapa? Sini gaya lintang sini. Kita tinjau dari kiri ke kanan berarti sebesar ini. Ya. Atau paling gampang ya, perhatikan dengan baik ya. Kalau kita mencari gaya lintang di sini, saya sengaja tulis
tulisannya Ki C A. Berarti sebelah kiri C, ya, karena ada ini A, ya. Sebelah kiri C. Nanti ada Ki C B. Berarti sebelah kanan C. Oke. Karena di sini B. Ya. Nah, kalau kita cari gaya lintang di sini kan sama saja sebesar RA kurang P. Ya. Kalau kita cari gaya lintang di sini berarti RA kurang P. Jadi RA kurang P sama dengan 1 kurang X per L ini dikurangi L. Nah, kalau kita kasih kurang hasilnya adalah min X per L. Sebenarnya kalau kalian tidak lakukan itu, yang paling gampang adalah ketika beban untuk menghitung reaksi untuk gaya lintang dan momen, ketika beban berada di AC ini, ketika beban kalian berada di AC, maka tidak usah hiraukan yang ini, langsung ambil ini. Tapi perbedaannya adalah kalau kita tinjau yang kanan, Rx per L itu kalau kita hitung gaya dalam, ini kan sudah masuk gaya dalam. Kalau kita menghitung gaya dalamnya, tinjau dari kanan ke kiri ke atas, tandanya negatif. Jadi kita langsung pakai negatif X per L. Langsung pakai ini sama saja Ki CA sama dengan min RB atau sama min X per. Terserah kalian milih yang mana. Jadi kalau kita mencari AC, maka kita pakai yang, kalau kita mencari beban berada di sini di antara AC, kita pakai ini. Kalau beban berada di CB, maka kita pakai yang ini. Tanpa perlu berhitung lagi, ya. Tanpa perlu kalian lakukan hitungan seperti. Tapi terserah kalian mau gimana, ya. Terserah. Oke, kita lihat. Selanjutnya setelah kita dapat nilai daripada Ki C kita adalah min X per L. Pada saat X sama dengan 0 berarti P ada di sini. Maka hasilnya adalah 0. Pada saat kita punya X sama dengan L per 3 berarti dia berada di sini. Maka kita ganti ini L per 3 hasilnya adalah min L. Jadi L per 3 ini ganti L per 3 hasilnya ada min sepertiga. Udah. Lanjut, ketika beban satu satuan berada di CB, ya, ini C ke B. Ini lagi-lagi ini AC ya. Nah, sekarang beban berada di beban satu satuan bekerja dari C ke B. Jadi berjalan dari C ke B. Berarti kita punya X, kalau kita masih tetap prinsipnya X dari sini, berarti X kita adalah dari L per 3, dari sini L per 3 sampai L. Dah? Nah, sekarang ketika kita mau hitung Ki CA, Ki C, nih atau sebelah kanan sini Ki CB, itu sama saja dengan RA kita kan 1 kurang L kurang X per L atau 1 kurang X per L. Maka kita punya Ki CB itu ketika beban sudah ada di sini, maka reaksi di sini sama saja sebesar ini. Ya. Ini kalau saya gambar ulang. Jadi gambar ulang, beban sudah di sini. Ini titik C, ini titik A, titik B. Beban sudah di sini. Maka gaya lintang di sini cukup sebesar RA. Ya, kalau kita tinjau kiri dari ke kanan. Tadi kalau yang ini adalah ini titik C, beban di sini. Maka kita pakai adalah RB ini yang di sini Ki C sama dengan RB RA dikurangi P. Atau kita langsung pakai RB sebesar RB min RB. Oke? Nah. Maka kita peroleh menjadi ini rumusnya, tinggal kita pada saat X sama dengan L per 3 berarti hasilnya Ki CB-nya 2 per 3. Pada saat X sama dengan L dia sama dengan 0. Nah, kalau kita ini kalau kita gambar jadinya adalah gambar kita begini.
Ya. Jadi gambar gaya lintangnya tinggal caranya mudah ya, kita substitusi. Jadi pada saat X sama dengan 0 dia 0 ya, 0. Pada saat X sama dengan L per 3 dia min 1/3 berarti ke bawah. Pada saat X sama dengan L per 3 dia 2/3 berarti positif di atas. Pada saat X sama dengan L dia QCB 0 maka tinggal hubungkan. Inilah gambar garis pengaruh gaya lintang di C. Oke? Bisa? Nah. Lanjut kita momen. Momen juga sama cara kerjanya ya, sama seperti gaya lintang. Jadi kerjakan beban satu-satuan pada interval tertentu sejauh X, kemudian hitung reaksi peletakan dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Kita peroleh berupa persamaan linier. Ketiga, hitung momen pada titik yang diharapkan, baru hitung momen pada titik kritis. Lalu kita lihat. Sekarang kita cari momen di C. Nah, sama tadi cara berpikirnya. Kalau kita momen di sini, beban pertama, beban satu satuan berada di AB, ya, berada di AC, maaf, ini AC ya. Beban satu satuan bekerja dari A ke C. Jadi dari sini ke sini, dari 0 sampai L per 3. Nah, kita punya RA adalah L kurang X per L. Nih. Momen di CA satu MCA. MCA sama dengan RA kali L per 3. Kemudian kurang P kali L per 3 kurang X. Ini adalah L per 3 kurang X. Kalau kita kalikan ke dalam ini kita kerjakan ini kalikan ke dalam, hasilnya gini. Kita kalikan ke dalam hasilnya segini. Padahal sebetulnya kalau begini modelnya, kalau kita menemukan kasus seperti ini, beban berada di AC, tidak anggap ini tidak ada, pakai saja cuma RB. RB kali 2L per 3. RB-nya putar kiri. Kalau kita pakai kaidah menggambar gaya ke dalam, putar kiri tinjau dari kiri kanan ke kiri adalah positif. Jadi rumusnya menjadi RB kali 2L per 3. RB adalah X per L. LB adalah X per L. Kali 2L per 3 hasilnya 2 per 3X. Mana lebih enak? Lebih enak yang kita pakai yang dari kanan. Nah, pada saat X sama dengan 0, maka kita ganti ini 0, berarti MCA 0. Pada saat X sama dengan L per 3, maka kita bisa input menjadi ganti L per 3, jadi X per 3 kali L per 3 sama dengan 2L per 9. Dah, itu baru A ke C. Sekarang C ke B. C ke B. Nah, kalau C ke B, RB, jadi kita sudah di sini sekarang, beban sudah di sini. Ya, momen di sini, MC. Jadi cukup saja RA kali L per 3. Jadi RA adalah, ini sudah tidak ditulis lagi langsung, RA ini RA, ya, kali L per 3. Maka kita peroleh rumusnya menjadi, ini tidak dikalikan ya, untuk memudahkan sebetulnya. Tidak usah dikalikan. Nah, sekarang pada saat X sama dengan L per 3, ini ganti L per 3. Ya. Jadi L per 3 menjadi 1 kurang 1/3. 1 kurang L per 3 bagi L. Ini sama dengan 1 kurang 1/3 atau sama dengan 2 per 3. Kemudian dikali dengan L per 3. Menjadi 2L per 9. Pada saat X sama dengan L, maka berarti ini sudah L. Kalau LL 1 kurang 1 0, maka hasilnya 0. Gambar garis pengaruhnya ini. Oke? Ini gambar garis pengaruhnya. Di mana di sini sebesar 2L per 9. Oke? Itulah garis pengaruh momen di C. Sampai di sini ada yang mau tanya?
Nah, bagi yang tidak senang dengan ada variabel X dan L, terutama variabel X tidak bisa kita hindari, L bisa kita ganti angka. Kalau panjang bentangnya ada. Ya? Oke, kita lanjut. Garis pengaruh reaksi peletakan dan gaya dalam maksimum akibat beban berjalan. Garis pengaruh reaksi peletakan dan gaya-gaya dalam maksimum akibat beban berjalan. Nah, gimana kita menghitung? Jadi langkah menghitungnya mirip ya, sama seperti sebelumnya. Beban berjalan, kita kerjakan beban berjalan yang bekerja pada struktur, kita hilangkan dulu. Misalnya begini. Ada mau hitung, ini ada kendaraan yang mau lewat. Ini kendaraan roda 2. Ya. Jarak antara roda dengan roda gini sebesar L/4. Nah, kalau ada soal begini kita diminta hitung RA maksimum, RB maksimum, QC maksimum, MC maksimum. Maka cara menghitungnya ada, kita keluarkan dulu ini. Keluarkan dulu itu ya. Keluarkan. Jadi perintahnya adalah beban berjalan yang bekerja pada struktur hilangkan dulu. Kemudian yang kedua, kerjakan beban terpusat satu satuan pada interval sejauh X. Jadi yang ini kita ganti, ini kita ganti, ini kita ganti dengan beban satu saja. Jadi kita ganti cuma begini dulu. Oke? Beban P pada sejauh X. Kemudian hitung reaksi peletakan seperti yang sebelumnya. Hitung reaksi peletakan. Baru hitung gaya lintang, hitung momennya sesuai yang diminta. Baru kemudian kita gambarkan, gambar garis pengaruhnya. Setelah sudah tergambar garis pengaruh, baru kita kerjakan beban sesungguhnya ini. Kita kembalikan bebannya kita kerjakan di gambar yang garis pengaruh yang kita sudah gambar. Oke, bisa? Nah, kita lihat. Ini contoh. Hitunglah garis pengaruh RA maksimum. Ini sebetulnya hitunglah RA maksimum bahasanya paling. RB maksimum, QC maksimum akibat beban berjalan bergerak dari A ke B. Maka caranya untuk menghitungnya harus pakai garis pengaruh. Ya? Nah, karena perintah soalnya hitunglah garis pengaruh RA maksimum, itu artinya sebetulnya menggunakan garis pengaruh untuk menghitung RA maksimum. Oke. Sekarang kita lihat. Ini beban, ada beban P, ini beratnya di depan 2P. Saya misalkan pakai variabel. Jarak antara beban ada L/8. Di mana kita punya titik C ini L/3 di sini dan ini 2/3 seperti contoh soal sebelumnya. Oke, kita lanjut. Caranya penyelesaian, kita hilangkan dulu beban luar, kita hilangkan yang beban 2 tadi. Ganti dengan hilangkan beban berjalan bekerja, hilangkan beban berjalan, kerjakan ini koma sebetulnya. Baru kerjakan beban P satuan. Satu satuan, kemudian hitung garis pengaruhnya. Jadi kita kerjakan beban P ya. Baru kita hitung reaksi peletakannya. Ini sama dengan yang kita sudah hitung sebelumnya, ya. Maka gambarnya seperti ini. Kemudian kita hitung momen gaya lintang di C, ya. Ini RB-nya. Ini gaya lintangnya. Kita sudah pernah hitung kan? Momennya ini. Nah, setelah kita dapat ini, baru kita kerjakan beban tadi yang berjalan. Kita kerjakan beban berjalannya. Nah, ini beban berjalan. Cara berpikir Anda mulai gini. Untuk RA maksimum, kita coba beban pertama, beban P itu berada di titik situ. Kan kalau misalnya mobil berjalan kan, tidak mungkin tiba-tiba langsung 2 roda di atas jembatan kita. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin tiba-tiba sudah di sini 2 rodanya. Nggak mungkin. Jadi pertama masuk roda depan. Kebetulan ini mobil yang paling aneh. Mobil depan ini apa? Di depan paling berat. Ya, ada. Misalnya yang jalan ini forklift. Nah, forklift bebannya di depan. Iya kan? Ada forklift bebannya di belakang? Enggak ada.
Jadi ketika ini bebannya berjalan seperti demikian, ada 2P berada di depan, kita tempatkan. Jadi kalau kita tempatkan di sini tempatnya bebannya, maka besarnya RA sama dengan beban itu 2P dikali 1. Jadi 2P kali 1 sama dengan 2P. Kemudian kita ke jalan model pertama itu ya. Model kedua kita tempatkan beban P sudah di sini. Roda belakang tepat di A. Pakai apa kita tidak kerjakan di tengah-tengah begini? Roda di sini rodanya. Kan kita tujuan mencari maksimum, nggak usah. Pasti kalau kita taruh begini pasti lebih besar yang di sini. Pasti lebih besar yang bebannya di sini. Iya kan? Rodanya di sini pasti lebih besar. Jadi mulai berpikir begitu cara menghitungnya. Gitu. Jadi kita kondisinya berarti kita lakukan coba dengan kedua beban roda belakang sudah di A. Karena cara berpikirnya lihat gambar ini ya. Gambar ini. Tadi beban di sini roda depan. Model kedua roda belakang di sini, roda depan di sini. Ya. Kita masukkan posisinya. Kita P ini 2P. Ketika kita ini baru kita hitung ya. Tentu harus dihitung ya. Berarti kalau beban P ini beban P di sini. 1 ini tingginya sebesar 1. Jarak L per 8, 2P-nya di sini berarti. Tingginya berapa? Maka kita hitung ya. Kalau dipakai prinsip segitiga sebangun. Kalau di sini sebesar 1, jarak ini adalah L seper 8, maka berapa besar yang ini? Di situ. Pakai perbandingan ya. Jadi ini perbandingan ini saya tulis rumusnya. Ini kita punya misalnya Y. Ya. Ini kita punya Y1. Ini kita punya Y2. Maka ini kita punya X1, ini kita punya X2. Oke? Kita pakai segitiga sebangun. Segitiga sebangun adalah kita ini terbalik rumus angkanya, saya rubah. Ini X2, ini X1. Jadi boleh kita pakai Y1 berbanding X1 sama dengan Y2 berbanding X2. Atau boleh juga Y1 berbanding Y1 sama dengan X1 berbanding X2. Kita pakai cara gitu. Jadi ini kalau kita bikin yang ini, maka kita dapat ini. Makanya sebaiknya kan ini sudah ada file di kalian ya. Jadi kalau sekarang begini, ini panjangnya L. Kemudian panjang ini itu L per 8. Maka berarti panjang ini L kurang L per 8 sama dengan ini L kurang L per 8 sama dengan 7 L per 8. Jadi kita lakukan berapa tinggi itu? Misalnya ini adalah Y2. Berarti kita cari. Jadi kita input, kalau tidak kita punya Y1. Y1 adalah sebesar ini 1. Y1 sama dengan 1. Y2 sama dengan yang kita cari, ini Y2 sama dengan X1 kita adalah L berbanding dengan L2. L2 adalah 7L per 8. Maka berarti Y2 kita sama dengan 7 per 8. Kita dapat ini 7 per. Kalau kita sudah dapat nilai itu baru kita lakukan. Jadi P kali 1, 2P kali 7 per 8. Jadi P kali 1 tambah 2P kali 7 per 8. Hasilnya adalah 22P per 8. Kalau 22P per 8 itu apa? Itu kalau dibagi 8 lebih dari 3, hampir 3 ya. Jadi lebih dari 2, ini 2. Kalau kalian kerjakan bebannya sudah di sini, beban rodanya di sini, pasti lebih kecil ya. Karena sudah jatuhnya di sini pasti lebih kecil.
Maka berarti cuma kita cukup dua model kita pakai, bandingkan nilai ini dan nilai ini. Mana paling besar? Ini. Maka ini adalah kondisi maksimumnya. Oke? Kapan beban membuat reaksi peletakan maksimum? Ketika posisi beban kedua di sini. Di mana roda belakang sudah di atas peletakan A. Oke? Nah, lanjut kita cari reaksi di B. Maka kalau di B, model pertama adalah kita kerjakan kan dari kiri ke kanan. Sudah duluan beban roda P. Kan nggak mungkin kita di sini. Bagian apa? Nggak pengaruh. Kita kerjakan di sini beban P di depan, roda belakang di sini. Sama ini 7/8 cara menghitungnya. Baru kita lakukan. Jadi 1 kali 2P kali 1 dan P kali 7/8. P kali 7/8 2P kali 1. Hasilnya 23/8. Model kedua sebetulnya tidak perlu, ya. Karena model kedua beban roda belakang sama dengan P. Cuma tidak apa-apa. Jadi kalau kita kerjakan roda belakangnya menjadi begini posisinya. Berarti cuma sebesar 1 kali P. Dapat P. Maka yang paling besar adalah 23/8P. Clear. Oke. Bisa ya? Nah, kita lanjut ke menghitung maksimum. Q maksimum, oke? Di C. Gambar kita demikian. Nah, kita kerjakan pertama. Model pertama kayaknya P ada di sini. Tapi ingat, sedikit ke kiri ya, di titik C berarti pakai yang ini dan ini. Nah, kalau kita hitung berarti ini sama, pakai juga segitiga sebangun, ya. Pakai segitiga sebangun. Ini panjangnya L. Jadi kalau segitiganya begini. Ya. Ini panjangnya L per 3. Kemudian yang ini tahu L per 8. Maka ini kita tahu berapa? Jadi L per 3 kurang L per 8. Oke, dapat berapa? Ya? 5 L per 24. Oke. Nah, ini jadi panjang ini adalah, saya ulangi, saya gambar ini aja sini. Jadi gini, ya. Nah, ini tingginya adalah 1/3. Yang kita cari berapa tinggi ini? Kita punya panjang ini adalah L per 3. Yang panjang yang ini adalah, ini kita tahu L per 8. Ini menjadi 5L per 24. Maka berapa besar ini? Itu sama dengan kita cari. Misalnya ini adalah Y. Y sama dengan, Y berbanding 1/3 sama dengan, jadi kecil berbanding besar, makin juga kecil berbanding besar. 5L per 24 berbanding L per 3. Ya, ini L per 3. Maka ini kita coret-coret tinggal Y sama dengan 5/24. Jadi makanya tingginya adalah ini 5/24. Nah, kalau sudah tinggal berarti kita punya P kali 5L per 24. 2P kali 1/3. Tingginya 1/3 yang ini. Dapat ini. Maaf, ini tandanya karena geser. Kita nantinya sengaja saya tidak taruh negatif, karena negatif cuma menyatakan arah, ya. Jadi makanya ini kalau kita taruh nanti dibandingkan tetap mana yang paling besar, tidak dilihat negatif positifnya. Yang sampai dapat negatif, padahal ini misalnya 100, yang berikutnya dapat 1, positif 1, Anda bilang paling besar 1. Enggak. Ya, karena kita cerita gaya, ya. Oke. Nah, sudah kita peroleh. Jadi kita ganti P kali 5/24, 2P kali 1/3, dapatnya segini. Nah, model kedua adalah kita kerjakan begini cara kerjanya. Beban roda belakang di sini, roda belakang di sini, roda depan di sini. Kan nggak mungkin kita bikin roda di sini. Kan sini negatif, sini positif, pasti kecil ya. Ya, pasti kecil. Jadi cara berpikirnya begitu. Nah, kita kerjakan. Ini lagi hitung, ya pakai segitiga lagi perbandingannya.
Jadi perbandingannya pakai segitiga gini, segitiga. Nah, ini panjangnya dari sini sampai ke sini adalah 2L per 3. Dari sini ke sini L per 8. Tinggi ini 2 per 3. Maka ini kita cari Y. Y berbanding dengan 2 per 3 sama dengan, jadi ini cari dulu sisa yang ini berapa. Ini 2L per 3 kurang L per 8 sama dengan, ini per 24 semua ya. 16 kurang 3 berapa? 13 per 24 L. Oke. Nah, berarti sama dengan 13 L per 24 berbanding panjangnya kebetulan 2L per 3. Maka berarti Y sama dengan 13 per 24. Itu 13 per 24. P kali itu dapat 21 per 12. Ini 21 per 24. Kayaknya paling besar ini, maka ini yang maksimum. Oke, lanjut. Sekarang momen di C maksimum. Nah, kita kerjakan roda depan di sini. Oke? Roda depan di sini. Nih. Berarti tinggi ini kita bisa hitung ya. Cara seperti itu enggak usah kita ini ceritakan lagi ya. Tingginya di sini 5 ini saya ulang-ulang enggak apa-apa supaya kalian juga ini enggak apa-apa. Kita gambar ini segitiga ini, segitiganya gini. Ini segitiganya begini ya. Ya. Oke. Ini tingginya adalah 2L per 9. Kita mau cari sini berapa? Ini Y. Nah, kita tahu panjang ini adalah L per 3. Ini adalah L per 8. Maka sisa ini adalah ya Pak? Jadi 5L per 24. Maka berarti kita punya Y berbanding dengan 2L per 9. Sama dengan kita punya itu yang kecil sana 5L per 24 berbanding dengan L per 3. Maka Y sama dengan, ini kita boleh kali, kalau kita kali sana menjadi, ini 24 bagi 2, kemudian 5, ini 2, atau ini langsung bagi saja ya. Kalau ini kita atau gini. Jadi 2L per 9 kali 5L per 24 bahagi L per 3 ya. Ini sama saja 2L per 9 kali L kita bagi, tinggal 5 per 24 kali, ini balik sama dengan kali 3. Nah, kalau kita kali 3 ini tinggal 3. Jadi ini kita bagi-bagi tinggal 12. Jadi 5 per 9 kita bagi 3 dapat 3. 3 kali 12 36. 5 per 36. Ini 5 per 36. Nah, sekarang kita lakukan. Jadi P kali 5 per 36 mengandung L ya, karena ini ada mengandung LL, ini L ya itu. Ini ada mengandung L-nya, ini ada L-nya. Oke. Jadi P kali 5 tambah 2P kali 2L per 9. Dapatnya segini. Lanjut kedua kita buat bahwa P roda belakang di sini, roda depan di sini. Sama cara berhitungnya lagi, kita dapat 7 per 12. Dari dua ini hasilnya kebetulan sama. Oke. Baru kita cari, masih ada yang ketiga. Yang ketiga karena soal begini kan bisa mungkin di sini. Bisa mungkin rodanya di situ ya. Bisa mungkin rodanya berada di sini. Tapi berarti kita harus tahu di mana letak ini memberikan efek maksimum. Ya. Bagaimana cara meletakkan sehingga dia maksimum? Gini. Jadi caranya sederhana. Jadi kalian ketika ada dua buah gaya di sini, ini 2P, ini P. Jarak ini misalnya A. Ketika kita mau cari ada di sini resultannya
Jadi 3P. Resultannya dari sini ke sini berapa? Sini ke sini berapa? Mudah caranya. Ya. Caranya ada, kalau ini A, Anda momen di sini saja. Ya. Ya. Jadi P kali A bagi 3P. Ya. Jadi menjadi, kalau kita momen di sini menjadi ada P dikali dengan A. Ya. Kemudian kalau kita momen di situ sama dengan 0, baru kita bagi dengan apa namanya? Mencari titik berat dari suatu. Kalau dulu kalau kalian masih ingat bahwa kalau kita mencari ini semester ini, kalian sudah belajar mekanika bahan tidak? Oh, belum. Nah, jadi kalau kita mencari titik berat dari sebuah ini, itu dulu kan ada namanya, kalau pakai integral ya, x bar sama dengan satu fungsi, integral satu fungsi x, kita kali dengan kita kali dengan x bahagi ini dx bahagi f. Saya tulis dengan rapi aja. Jadi kalau kita x bar sama dengan integral ini mx dx per integral fx dx. Atau yang sana kita tulis integral fx dikali dengan x dx bahagi integral fx dx. Gini. Atau sama saja dengan kita, caranya adalah mencari satu jarak, itu adalah sama saja seperti kalau Anda perhatikan sana, momen dibagi dengan gaya itu sendiri, ya, dibagi dengan sebuah gaya. Jadi momen itu adalah gaya dikali dengan jarak, kemudian dibagi dengan ini, hasilnya adalah x, gitu. Ya. Jadi kita bisa lakukan itu. Nah, caranya gini. Ini biasa aja ya, karena tertimpa ya. Jadi kalau kita cari berarti kita P kita kali dengan X ya. 2P kita kali ini tambah 2P dikali sama dengan 0 ya. Kali 0. Baru kemudian kita bagi total beban, bagi 3P. Atau sama dengan ini PA bahagi 3P. Nah, maka kita peroleh sama A per 3. Jadi jaraknya adalah dari sini, karena kita momen di sini, maka jarak dari sini adalah yang ini. Nilai ini menjadi sama dengan 1/3, A per 3. Nah, ini A per 2A per 3. Nah, jadi kalau kalian mencari berapa ini, sebetulnya 1/3 dari L per 8. 1/3 dari L per 8. Maka dapat L per 24. Nah, kita kerjakan begitu, resultannya di situ. Kita kerjakan resultannya di situ. Ini kita kerjakan. Ini siapa saja teorinya ini. Nah, ini teori utama ini ya. Nanti kalian akan belajar di mana di mekanika bahan. Jadi namanya untuk mencari titik berat adalah sama dengan statis momen dibagi dengan luas, itu adalah jarak. Ya. Jadi sebetulnya luas dikali jarak dibagi luas dapat jarak, gitu kan? Nah, sekarang kita punya resultannya di sini sebetulnya sama saja dengan 3P kali tinggi ini. 2L per 9 ya. Atau enggak usah kita lakukan, berarti kita P dikali dengan, setelah kita tahu jarak ke sini, jarak ini L per 24. Ini juga kan pasti kita tahu jaraknya kan? Ya. Itu kan sama saja jarak itu, ini kita tahu ini L per 24. Maka jarak itu sama dengan L per 8 kurang L per 24. Ya.
Ini kalau kita rubah ke 24 jadi 3 kan? 3 per 24, 3 kurang dapat 2, 2 per 24 dapat L per. Ini kalau kita kurang 24, 24 dapat 3 ya. Jadi ini 3 per 24, 3L kurang L. Udah? Dapat 2L per, hasilnya dapat 12 ya. Sama dengan L per 12. Jadi jarak dari sini ke sini, Nah, jadi kita peroleh jarak dari sini ke sini adalah ini, itu adalah L per 12. Nah, selanjutnya tinggal cari berapa tingginya. Lagi-lagi pakai perbandingan tadi. Kalau itu L gini, ini adalah 2L per 9. Tinggi ini adalah berapa? Ini Y. Jarak ini adalah L per 12. Panjang ini adalah L per 3. Maka kita lakukan Y sama dengan berbanding 2L per 9 sama dengan ini berapa? Ini adalah 1/3 kurang L per 12. Nah, sama dengan, jadi 4 per 12. 4 per 12 dikurangi dengan 1/12. Jadi 3 per, ini kan jadi 4 per 12 kurang 1/12. 4 kurang 1 sama dengan 3. 3 per 12 hasilnya adalah 1/4 ya. Kan hasilnya adalah 3 per 12. 3 per 12 1/4. Nah, jadi ini L per 4. Jadi kita sama dengan L per 4 berbanding dengan kita punya Y berbanding ini baru berbanding L per 3. Oke. Nah, kalau kita lakukan sama dengan Y sama dengan ini, kita tinggal kali 2L per 9 kali L per 4 sama dengan kali 3. Nah, ini kita boleh bagi-bagi, dapat 3 bagi-bagi 2 dapat L per 6. Maka jaraknya ini adalah tingginya sebesar L per 6. Sudah dapat, baru P kali L per 6 tambah, nanti file coret-coret ini saya kirim di grup ya. Nah, jadi 2P per 56 kita dapat segini. Coba kalian bandingkan dari ketiga hasil itu 7 per 12 ini sama dengan ini 7 per 12, yang ini dapat kebetulan memberikan hasil yang sama ya. 3 sama. Ini hasil model 1 2 3 memberikan hasil yang sama. Ini faktor kebetulan aja. Nah, itu faktor kebetulan ya. Jadi jangan langsung pasti sama, enggak, belum tentu. Itu faktor kebetulan. Karena jaraknya L per 3, hasilnya jarak antara bebannya juga L per 8. Jadi sifatnya kebetulan, mujur. Nah, itulah kita punya cara menghitung garis pengaruh. Ya? Lanjut ya. Oh enggak. Ini ada contoh. Ini yang lebih asik contohnya ini. Ya. Hitung garis pengaruh RA maksimum, RB maksimum, QB maksimum, dan MB maksimum akibat beban mati dan beban berjalan bergerak dari A ke C, dari A sampai C. Oke? Ini asik ini. Ada beban 4 ton roda belakang, roda depan 1 ton, jarak antara rodanya 2 meter. Ini bentang kita ini 4, 8 ada 16 meter, ujungnya ini 4 meter yang cantilevernya, overstacknya. Oke? Nah, kita mulai hitung RA maksimum, RB maksimum. Kita hitung dulu gambar reaksi garis pengaruh RA. Sebetulnya gambar garis pengaruh kalau kalian dapat seperti ini, ambil saja soal yang ini, ya. Ambil saja rumus yang ini, yang overstack ini bukan. Sorry, bukan itu. Ini ya, ambil yang ini, ya. Ambil gambar yang ini, tinggal di RA-nya disesuaikan rumus RA-nya. Jadi RA ada di sini,
RA-nya ada 1 kurang X 1 per L, tinggal ganti X ganti L, ya. Oke. Anda substitusi, ganti saja variabelnya, pakai. Tapi kalau Anda tidak mau, suka lebih bagus, hitung ulang. Ya. Kita mulai. Tadi pertama adalah garis pengaruh RA. Jadi RA sama dengan beban berada, ini lihat. Beban satuan berada di antara A, dari A ke B, dari A sampai B. Kenapa bukan D dan E, kan kita tidak mau, itu kan nanti untuk gaya dalamnya, ya. Kita dari peletakan ke peletakan A ke B. Dari A ke B kita hitung satuan dari A ke B, di mana X lebih dari 0 kurang dari 16, ya. Jadi ini dari sini ke sini, ya. Ini 4 tambah 4 tambah 8, 16, ya. 16. Nah, RA sama dengan kita momen di sini, di B. Berarti ada RA kali berapa? RA kali 16. Terus kurang P kali berapa? 16 kurang X sama dengan 0. Berarti RA sama dengan P per 16 kali 16 kurang X, atau sama dengan 1 per X per 16. Oke? Nah, ini Anda saya per 16, kita pakai ini 1, pakai ini, ya. Nah, jadi 1 kurang, jadi sebenarnya mudah kan? Kalian lakukan itu, ya, mudah tuh. Ini rumus ini kan sama dengan ini, coba lihat. Nih, ya. Jadi adalah 1 kurang X per L. Nah, X1 per L. X-nya berapa? Tetap X, L-nya 16. Jadi tinggal ganti L per 16. Oke, ganti L per 16. Dapat ini 1 kurang L per 16, ya, kan X per 16. Jadi X nih, saya per X ini cuma ditulis 1 kurang X per 16. Sama ini tulisannya, ya. Pada saat X 0 maka dia 1, pada X 16 dia 0. Nilainya cuma antara 1 dengan 0 yang kembali. Garis pengaruh RB sama, jadi jadi hasilnya adalah L per X. Itu RB. Ya, tinggal L kita ganti X per L, bukan. X per L. L ganti 16. Jadi sama dengan X per 16. X sama dengan 0, 0. X sama 16 dia segini. Pada B sampai dengan C sama juga, ya. Kalau di sini adalah min X per L. Ini X per L, RA X per L. Maka kita dapat ini 1/4, ya. Nanti lihat saja di sebelah, saya percepat sedikit. Gambarnya begini. Ya, gambar garis pengaruh RA begini. Gambar garis pengaruh RB segini. Oke? Tinggal diganti angkanya, ya, itu tetap angkanya. Koin dapat 1/4. Ini berapa? Jadi pakai rumus yang tadi, ya. Saya tidak. Kita jam berapa sekarang? Saya sampai jam? Oh, masih panjang, ya. Kok saya buru-buru? Ya, kita ulangi. Kita pelan-pelan aja kalau gitu. Kita pelan-pelan. Karena begitu kita pelan-pelan. Kalau kita, ya, baik, kita coba, ya, kita lanjut, ya. Jadi ini sudah dapat, caranya adalah saya hapus dulu ini, ya. Jadi kita sigma momen di B yaitu mencari RA. Jadi adalah RA itu adalah RA dikali dengan panjangnya 16. Kemudian ini P satu satuan kurang 1 kali X kurang 16 kurang X sama dengan 0. Maka berarti RA kita sama dengan 16 kurang X bagi 16, ya. Nah, atau sama dengan 1 kurang X per 16. Nah, ini
Jadi kita simpul pada saat X sama dengan 0 maka dia sama dengan 1. Pada saat X sama dengan 16 dia 0. Ya. Jadi ganti 16. Oke. Kemudian lanjut RB. RB kalau kita cari RB maka kita lakukan ini sigma momen di A, ya. Jadi kalau kita ini sigma momen di yang cari nilai RA ya, momen di B sama dengan 0. Nah, kalau kita cari RA berarti sigma momen di RB kita sigma momen di B sama dengan 0. Oke, kita kalau mau demikian ini momen di A. Berarti kita ada RB min RB kali 16. Kemudian tambah terganggu. Oke. Jadi RB kali 16 kemudian 1 kali X sama dengan 0. Maka berarti RB sama dengan X per 16. Nah, jadi pada saat X sama dengan 0, X sama dengan 0, dia 0. Pada X sama 16 dapat 1. Sudah. Nah, kemudian sekarang beban sudah ada di BC. Ya. Kalau beban sudah ada di BC, kita cari RA sama, tetap kita lakukan sigma momen di B sama dengan 0, maka berarti RA kali 16. Oke. Kemudian itu putar kiri min, baru kemudian tambah ini ada ke bawah ya, putar kiri tambah 1 kali X. 1 kali X sama dengan 0, maka RA sama dengan X per 16. Oke. Nah, tinggal kita ganti X sama dengan 0, X sama dengan 4 dia 1/4. Nah, kalau kita cari RB-nya adalah berarti kita momen di A. Sigma momen di A sama dengan 0. Berarti kita punya RB kali 16 ya. Min tambah 1 kali 16 X tambah 16 sama dengan 0. Maka RB kita sama dengan X per 16 tambah 16 bagi 16. Nah, kita input pada saat X sama dengan 0 dia 0, pada saat X sama 4 dari 5/4. Oke. Nah, tapi jangan hafal 5/4 ya. Karena di soal sana 5/4. Cuma kebetulan soalnya adalah ini 4, 1/4 dari ini. Kebetulan ini soal ini 16. Maka yang ini adalah 1/4 dari 16. Kebetulan dia sama seperti yang soal yang ini sama dengan L, ini adalah L per 4 ya. Kebetulan ya. Kalau L-nya bukan L per 4 bukan itu, bukan 5/4 ya. Kebetulan saja ya. Oke. Nah, kita sudah dapat RA RB-nya, baru kita langsung gambar. Ini garis pengaruh RA-nya, ini gambar garis pengaruh R-nya, ini gambar garis pengaruh RB. Untuk menghitung ini ada beban statis ya. Tetap 2 ton sama 1 Ki sama dengan 1 ton per meter. Nah, kita hitung untuk menghitung reaksi di RA. Sebenarnya sederhana. Besar 2 ton ini dikali dengan tinggi itu. Lagi-lagi tinggi itu hitung ya. Kalau ini 1 ya. Sini 0 pakai segitiga ya, perbandingan segitiga. Dapat 3/4. Kan sebenarnya mudah. Ini kalau kalian perhatikan dengan baik, ini jaraknya adalah ini kan 4/8. Ini berarti kalau ini 1 di tengah-tengah pasti setengah. Kalau ini 3/4-nya berarti ini 3/4. Ini kan 1. Berarti di sini 1 1/4. Ya. Jadi mudah saja, kebetulan angka-angka mudah. Nah, kita dapat berarti ini. Nah, caranya adalah 2 ton kali 3/4. Untuk menghitung akibat beban terbagi rata gampang. Caranya cuma luas daripada segitiga yang sudah di bold ini, luas segitiga itu dikali dengan Ki. Itu kalau beban terbagi rata ya, dikali Ki. Itu kalau beban segitiga bagaimana? Ini kasus lain lagi kalau beban segitiga. Nanti ada caranya untuk hitung beban segitiga lagi ya, ada caranya. Jadi sama saja mirip-mirip cara menghitungnya ya. Oke.
Ketika ini beban terbagi rata, kita kerjakan ini gambar garis pengaruhnya. Ya. Baru kemudian kita kerjakan yang beban berjalan. Kapan dia hasilnya maksimum? Nah, coba kita kerjakan di sini untuk mendapati angka yang di ini. Kita kerjakan di sini. Yang satunya lagi kita kerjakan sudah di sebelah. Kalau kita lihat garis pengaruh begini, otomatis untuk RA, ya, untuk RA kita hanya kemungkinan ini kan di belakang paling besar, di depan paling kecil, ya. Maka so pasti bahwa bentuk maksimumnya pasti di sini dan di sini. Yang di sini tidak menghasilkan, di sini taruh tidak menghasilkan maksimum. Nah, tetapi ketika kita menghitung garis pengaruh untuk RB, maka kita tempatkan di sini yang benar. Kita tempatkan di sini dan di sini. Tapi nanti kita bandingkan, coba cuma satu beban, cuma di sini. Ini kan 9/4. Kita coba di sini, kan ini 5/4. Tapi kali 4. Nah, nanti kita bandingkan. Ya. Nah, sudah, mari kita hitung. Akibat beban mati sama dengan 2 kali 3/4. 2 kali 3/4 tambah luas segitiga ini, ya, segitiga yang kecil ini, Q-nya 1. Jadi 1 kali luas segitiga 1/2, panjangnya 8 kali ini rumus ya, 1/2 kali 8 kali tinggi. Jadi 1/2 kali 8 kali tingginya 1/2 ini. 1 ini kali luas segitiga 1/2 kali 8 kali 1/2. Kebetulan ini 1/2 ya. Nah, jadi kemudian ini negatif, kurang, ya. Jadi kurang segitiga kecil ini. 1 kali 1/2 kemudian dikali panjangnya 4 dikali 1/4 dapat 3 ton. Kemudian lanjut RB-nya. RB-nya adalah 2 kali 1/4. 2 kali 1/4. Luas segitiga jadi segitiga trapesium. Jadi apa? Jadi trapesium ya, segitiga trapesium. Ya trapesium, maka sama dengan kita beban 1 kali ini tambah itu. Ya. Jadi 1/2 tambah 5/4. Baru bagi 2 ya. Dikali tinggi panjang 12. Ini panjang 12. Dapat 11 ton. Ya, akibat beban mati. Nah, sekarang akibat beban berjalan. Nah, kalau kita hitung untuk RA sama dengan adalah 4 kali 1 tambah 1 kali 7/4. Jadi 4 kali 1 tambah 7 berarti 39/8. Yang di sebelah adalah 4 kali 9 tambah 1 kali 4 kali 9/8. Ini tambah 1 kali 5/4. Dapat 23/4. Tapi sebetulnya harus dicari kondisi. Ini kan dapat 23 ya. Ini dapat 23. Jadi yang kita hitung dulu ini. Ini kita peroleh. Jadi kita punya RB sama dengan 4 kali 9/8 tambah 1 kali 5/4. Ya. Kalau kita lakukan 4 kali 9/8 dapat 9/2 tambah 5/4. Kita per 4 18 dapat 23/4 ya. Kita dapat 23 4 1 benar ya. 2 ini 8/9/8 ini kan 9. 9/2 tambah 5/4. Iya. Ini kita kali 2 18 tambah 3 23. Ini ada kesalahan hitung. Oh, kenapa benar ya? Ini 23/4. Oke. Tapi coba kita bandingkan dengan roda belakang di sini. Roda depan di sini. 4 kali 5/4. Mana lebih besar? Dengan yang satu RB 4 kali 5/4. Yang satu adalah
tambah 1 kali 0. Ini menjadi 20 atau jadi 5. Mana lebih besar 5 dengan 24/4? Masih lebih besar 24/4 ya, kebetulan ya. Oke. Jadi hasil ini lebih besar. Jadi hasil reaksi akibat beban tetap ditambah akibat beban berjalan, hasilnya ini. Ini begitu RB juga sama gini. Udah. Baru kita langsung masuk ke Q maksimum dan MB maksimum. Kita tahu rumus RA ini RB. Garis pengaruh di QB. Jadi kita garis pengaruh QB sama dengan ini bergerak dari 0 ke X, jadi beban di sini. Sama saja sebetulnya min ini 1/6X ya. Min 1/6X atau RA kurang 1. RA ke atas kurang ini. Ya. Oke. Ya. Kita dapat segini. Pada X sama dengan 0, dia 0. X sama dengan 16, dia min 1. Garis pengaruh RB-nya kita RB garis pengaruh MB-nya kita lakukan sama saja RA dikali jarak ke sini. Ya, cari ke sini kurang ini kali jarak. Jadi RA kali kok ini? Yang ditanya momen maksimum di B ya, momen maksimum di sini ya, ditanya ya. Jadi yang tadi QB. Saya perhatikan dengan baik, yang ditanya di sini kan? Oke. Berarti betul RA kali yang ini RA kurang ini RA kali 16, panjang 16. RA kali 16 kurang 1 kali 16 kurang X. Jarak dari sini ke sini adalah 16 kurang X. Maka kalau kita lakukan perkalian ke dalam, ini RA jadi 16. Kepo ini 0. Ini salah tulis ya. Ini bukan 0 ya. Jadi sama dengan nanti hasilnya juga 0. Kalau kita input ini, hasilnya juga 0. Ya. Kalau kita input semenangan ini kita input RA berapa? 1 kurang X per 16. Kemudian ini dikurangi dengan 16 kurang X. Ini 0 ya. Ini kan kali 16. Ini kali 16. Kalau kali 6 sama 16 kurang X. Kurang 16 per X. Hasilnya 0 ya. 0. Oke. Jadi momen di itu sama dengan 0. Momen di MB sama dengan 0 kalau yang kanan. Kita selesai. Jadi 0. Kalau kita sekarang X berada di, jadi waktu beban berada di AB memang MB-nya 0. Waktu beban berada di BC ini. Kita hitung QX sama dengan RA doang. Sebesar ini ke bawah negatif. Ya. Kemudian momen berarti RA kali 16. Baru kemudian tambah 1 kali karena kita ini cuma tinjau kiri ya, jadi nggak usah lihat yang kanannya ya. Kalau kita lihat yang kanan malah jadi 0. Jadi kita cuma ambil yang kiri, RA kali 16. Hasilnya ini 1/16 X dikali 16, hasilnya min X. Lagi-lagi saya ingatkan ulang. Kalau kita beban berada di sini, kita tidak usah hiraukan yang ini ya, jangan pakai yang ini. Cukup ini. Atau kalau melakukan pakai yang kanan boleh, tapi nggak usah pakai yang kiri, ya. Oke. Sekarang kita dapat jadi MB sama dengan itu adalah RA kali 16 sama dengan min X, ya. Oke. Kan coba Anda perhatikan. Kalau kita cuma pakai yang kanan ini, cuma yang kanan di sini. Kan momen putar kanan negatif ya, 1 kali X ya. 1 kali X. Putar kanan negatif jadi min X. Sudah? Kita input 00 dapat segini.
X sama dengan 0, X sama dengan 4, dia min 4. Kalau kita gambar begini. Yang ini adalah gambar gaya lintang, ini momen. Nah, sekarang kita hitung akibat beban mati, ini 2 kali 1/4. Kemudian ini adalah segitiga yang ini, Q kali luas ini, tambah yang ini. Ya, kebetulan ini min semua ya. Baru yang ini bebannya 4 kita kerjakan di sini, pasti di sini tidak lebih besar ya. Gitu. Sekarang akibat beban mati, jadi kita hitung 2 kali 1/4 tambah ini segitiga trapesium. Saya pakai ini. Jadi 2 kali 1/4 ini. Kemudian 1 kali 1/2 tambah 1. 1 tambah 1/2 dibahagi 2 dikali panjang 8 nih. Baru segitiga itu. 1 kali 1/2 kali panjangnya 4 kali 1/4 dapat 7 ton. MB-nya cuman yang itu. Jadi 1/2 kali 4 kali 4. 1/2 ya, min 1, ini 1. Karena tandanya min 1 kali 1/2 kali segi 2 segitiga kali 4 kali 4 dapat min 8 ton meter. Akibat beban berjalan, untuk ini kita peroleh ketika beban kita kerjakan begini, RB-nya ya. Untuk memperoleh beban berjalan Q BA maksimum diperoleh pada saat beban berjalan roda depan berada di titik B ya, ini. Karena kalau sudah di titik sebelah bebannya pasti kecil ya. Ya. Ini kita kalau Anda coba main-main itu, kita satu di sini pasti kecil ya. Oke. Ya. Maka kalau kita hitung jadinya adalah 4 dikali tinggi ini, hitung secara persamaan apa ya, segitiga sebangun ya. Kalau ini 2, ini 16, ya kan mudah kan dapat itu ya. Mudah ya. Ini kan panjang ini kan 16, ini 2. Tinggi ini adalah 7/8 ya. Jadi kan sisanya kan 14, jadi 14/16 sama dengan 7/8. Udah. Kalau merasa susah ya latihan ulang-ulang. Oke, kita dapat jadi sama dengan 4 kali min 7/8 tambah 1 kali 1, hasilnya 9. Momen MB maksimum, ini gambarkan cuma begini. Jadi cukup 4 di sini ya, beban 4. Jangan taruh di sini. Maka jadi kecil, jangan taruh begini. Kan pasti kecil, yang paling besar 4. Nanti dicoba-coba. Ya. Oke. Nah, kita hitung dapat min 16. Baru kita jumlah akibat beban tetap, beban mati, tambah beban berjalan. Hasilnya segini. Itulah reaksi gaya lintang maksimum di B dan gaya lintang maksimum momen maksimum di B. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita nanti ada tugas. Kemudian minggu depan insya Allah kita masuk ke garis pengaruh yang lebih asik, adalah rangka batang. Saya kira itu materi kita, tinggal sekali pertemuan, kemudian 2 minggu depan kita ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.